Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-11 ini, dengan para pemain, Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Margaret sebagai Kensiwi Nareswari, Yoko sebagai Haryo Panumping, Iwan Dahlan sebagai Mahisa Beranjangan, Kasdu Dewa sebagai Galuh Orang, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Apa kabar Mbak Yu? Sakit ya? Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Ada apa lagi toh? Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anake mahnya sering kambuh, sering gak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walah mbowes. Walah Mbak Yu,
Wis tau Empro to? Obat tetes Manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Mbak Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes. Masa toh? Saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Cakrawala bersinar semakin terang. Pagi hari merambat datang. Kuda-kuda yang ditunggangi oleh sepasang manusia berlainan jenis, Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu, ikut beristirahat seperti halnya tuannya. Kesempatan itu digunakan oleh makhluk bertenaga besar itu untuk merumput. Pinaka Swasti Ratu tidak merasa segan menceritakan kisah yang dialaminya. Keinginan agar ayahnya dapat menjadi suaminya sungguh terasa aneh menurut Kameswara. Sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin di dalam hatimu bisa tumbuh perasaan semacam itu? Mengapa kau bisa berpikir tidak wajar seperti itu? Kau mengatakan tidak wajar? Iya, tidak wajar. Iya, memang tidak wajar. Bahkan andai kata aku tanyakan kepada orang lain, mungkin orang itu akan mengatakan, aku telah dihinggapi penyakit gila atau tidak waras. Kameswara, selama ini orang yang paling dekat dengan diriku adalah ayahku. Orang yang paling aku kagumi karena kesabarannya. Orang yang paling aku kagumi karena ketulusan cintanya kepada ibuku yang telah lama sekali pergi. Ibuku meninggal karena melahirkan aku. Dan sejauh ini, sepanjang usiaku sendiri, ayahku tetap tidak bisa melupakan ibuku. Selalu menyebut nama ibuku sepanjang waktu, seakan-akan menjadi bagian dari setiap desah nafasnya. Ibuku bernama Luh Saraswati. Konon, ibuku masih mengalir garis keturunan Prabu Airlangga. Bagaimana sampai terjadi kau menginginkan ayahmu menjadi suamimu? Iya, akan kuceritakan kepadamu sampai sekecil-kecilnya, sejauh mana hubunganku dengan ayahku. Dengan harapan kau dapat mengerti dengan jelas duduk persoalannya. Suatu hari, di waktu malam, sebelum ayah pergi meninggalkanku, seperti biasanya, sejak aku masih bayi sampai umurku sekarang ini, aku selalu tidur seranjang dengan ayahku. Pada malam itu, Saraswati, aku sangat mencintaimu.
Kau sungguh cantik, Loh. Di mataku, tidak ada yang dapat menandingi kecantikanmu. Bidadari juga tidak. Loh Saraswati, aku sangat bangga dapat memilikimu. Oh, Loh Saras, dekaplah dadaku. Dekatlah denganku. Jangan kau pergi, Loh Saras. Ayah meninggal. Ayah menyebut-nyebut nama ibu. Loh, kasihan ayah. Dengan rasa iba, Pinaka Swasti Ratu mendekati ayahnya. Dipandanginya ayahnya, dan dengan perlahan-lahan digenggam tangannya. Loh Saras, tanganmu begitu lembut. Lembut bagaikan sutra. Loh, tanganmu adalah tanganku, karena kau milikku. Loh Saras, Loh Saras. Ayah menciumi tanganku. Aku dianggapnya ibu. Bagaimana ini? Mula-mula Pinaka Swasti Ratu agak gemetar. Tetapi kemudian dia membiarkan tangannya diciumi oleh ayahnya. Berulang kali jari-jari lembut itu dikecupnya. Ayah memeluk diriku. Apa yang harus kuperbuat? Ayah. Pinaka Swasti Ratu membiarkan tubuhnya dipeluk, dicium oleh ayahnya. Entah karena apa, seakan-akan ia larut dalam duka ayahnya. Ayah. Ayah. Loh Saras. Loh Saras. Loh Saras. Tubuhmu begitu indah. Aku sangat mencintaimu, Loh Saras. Ayah. Ayah. Oh, kau anakku. Kau Pinaka Swasti Ratu. Apa yang telah ayah perbuat? Ayah. Ayolah, Man. Ya, Maya. Udah, nggak ada laptop-laptopan. Nggak ada lagi yang namanya tablet-tabletan. Dari yang murah sampai yang mahal, semuanya sama. Rusak lagi. Ada apa lagi ini? Ayolah, Pak. Butuh laptop nih. Udah, Mama bilang sekali enggak, ya tetap enggak. Papa bilang apa? Untuk laptop dan tablet yang pas harga dan barangnya, kalau beli ya ke Sinar Kencana Rogo Jampi. Sinar Kencana Rogo Jampi, pusat penjualan laptop, tablet, dan kamera. Sinar Kencana Rogo Jampi memberikan jaminan pasti barang dan harga selalu up to date. Sinar Kencana Rogo Jampi, alamat Selatan Tongco Rogo Jampi. Atau untuk Anda di wilayah Gambiran dan sekitarnya, laptop, tablet, dan kamera bisa Anda dapatkan juga di Toko Agung, Jalan Juanda nomor 20 Jajak. Sinar Kencana Rogo Jampi, pasti barangnya pas harganya. Semangat musik Indonesia, Bintang Tenggara. Tiba-tiba, Galuh Urang, ayah Pinaka Swasti Ratu tersentak kaget. Matanya terbelalak lebar-lebar. Ia tidak mengerti apa yang telah diperbuatnya di hadapan seorang wanita tanpa busana yang diam terpana. Dia sadar, ternyata yang dicumpuinya bukan istrinya, melainkan anaknya. Kemudian Galuh Urang bangkit dari tempat tidurnya. Para dewa, apa yang telah aku perbuat terhadap anakku? Ampunilah aku. Ayah sangat menyesal dengan apa yang hampir saja dilakukannya kepadaku. Dan aku pun menjadi bingung. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap. Karena peristiwa itulah, keesokan harinya,
Aku kehilangan ayahku. Ayah pergi dengan meninggalkan kalung ini. Bukankah dengan kalung itu berarti ayahmu telah menugaskan kepadamu untuk melanjutkan memimpin perguruan Widara Kandangan? Perasaanku tidak mengatakan demikian, Kameswara. Aku merasa belum siap untuk memimpin perguruan. Tapi aku harus menerimanya selama ayahku ada. Kelak kalau ayah telah berhasil aku temukan, kalung ini akan aku kembalikan kepadanya. Oh, pengalamanmu sangat menarik sekali, Pinaka. Dan aku bisa memaklumi kalau di dalam hatimu tumbuh perasaan semacam itu. Namun, mungkin ada manfaatnya bila aku memberimu nasihat untuk tidak terlalu berlarut-larut kau dihinggapi oleh sikap yang jelas tidak benar. Campakkanlah angan-anganmu untuk menjadikan ayahmu sebagai suamimu. Kameswara, bagaimana dengan dirimu? Aku dengar kau mencintai Rahastri Kandi, anak kakakmu. Apa benar? Benar. Aku telah menceritakan pengalaman pribadiku. Aku ingin dengar cerita tentang dirimu. Cerita yang sangat tidak menarik. Bahkan mungkin sangat memuakkan. Aku tetap akan mendengarkannya. Ceritakanlah. Sambil menelan ludah, Kameswara menceritakan pengalamannya, kisah cintanya dengan keponakannya, hubungannya dengan yang selama ia kenal sebagai ayahnya Ki Ageng Pesanggaran, dan yang terakhir adalah orang yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Kau sangat merindukan dapat bertemu dengan kedua orang tuamu. Rindu? Tidak. Aku hanya ingin menemuinya. Dan ingin bertanya, mengapa mereka telah mencampakkan aku begitu nistanya? Mengapa tidak kau cari alasannya? Mengapa ayah dan ibumu sampai tidak merawatmu? Mungkin mereka sangat terpaksa menyerahkanmu kepada Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin ayah dan ibumu punya alasan tertentu yang mungkin justru sangat baik untuk perkembangan kehidupanmu. Bukankah pada kenyataannya kau berada di dalam asuhan orang lain yang justru sangat melimpahimu dengan kasih sayang? Tidak. Aku tidak merasa bangga mendapat kesempatan mengecap kehidupan di dunia ini. Aku justru tidak mengerti mengapa aku harus mengalami perjalanan hidup seperti ini. Maksudmu? Aku tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Aku tidak menghendaki dan menginginkannya. Tetapi mengapa setelah mereka lahirkan, mereka ingkar akan tanggung jawabnya kepada anak yang telah dilahirkannya? Aku membayangkan sesuatu yang sangat memuakkan. Jangan-jangan aku terlahir dari permainan asmara yang tidak direstui oleh para dewa-dewa. Kau telah diracuni angan-anganmu sendiri. Ayahmu, Rahastri? Ayah tengah membersihkan diri di Pakiwan, Bi. Apakah kau melihat eyangmu? Tidak. Kulihat pintu kamarnya masih tertutup. Kalau Paman Haryo Panumping? Paman Haryo Panumping ada di Sanggar Kanuragan. Rahastri? Ya? Kau ikut aku. Mari kita temui Paman Haryo Panumping. Baik, Bi. Paman? Ada apa, Kensiwi? Maaf, Paman. Aku ingin bertanya soal ayah. Ayahmu telah pergi, Kensiwi. Jadi, benar ayah telah pergi? Benarkah itu?
Kenapa ayah tidak memberitahu aku? Kenapa, Paman? Sudahlah, Kensiwi. Jangan merasa khawatir yang terlampau berlebihan. Ayahmu tidak sedang pergi untuk sesuatu yang membahayakannya. Paman bohong. Pasti ayah pergi untuk menemui Boja Pradata yang disebut-sebut oleh Paman Paraji Gading. Pasti ayah pergi ke atas air terjun Kambang Ayun. Untuk keperluan apakah, Paman? Katakan, Paman. Katakan. Bibi. Bibi Kensiwi. Jangan menangis, Bi. Ada apa ini? Mengapa pada menangis? Ayah pergi, Kakang. Ayah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun pada anak-anaknya. Sedangkan Paman Haryo Panumping tidak mau cerita pun. Aku tidak akan membiarkan ayahku menghadapi bahaya sendiri. Meski aku belum tahu di mana letak Kambang Ayun, aku akan mencarinya. Aku benar-benar berada di simpang jalan Maisa Beranjangan. Apakah kau juga akan memaksaku? Aku bisa memaklumi, Paman. Namun, aku mempunyai pendirian seperti adikku. Sebaiknya aku menyusul ayah. Firasatku mengatakan, ayah tengah menghadapi bahaya di tempat yang bernama Kambang Ayun. Itu bisa aku mengerti dengan keputusan ayah yang tiba-tiba ingin mundur dari perguruan. Maaf, Paman. Perguruan Pesanggaran sekarang sepenuhnya berada di tangan Paman. Silakan Paman mengatur dan memimpinnya. Rahastri, mari kita pulang. Segar sekali. Air sungai ini dingin, tetapi rasanya menyegarkan sekali. Ibu-ibu, sambil nunggu yang lain, kita ngeteh dulu yuk. Ini teh apa ya? Kok rasanya beda? Iya ya, teh apa ini, Jeng? Ini teh Manggata. Teh Manggata? Iya, teh Manggata. Teh herbal terbuat dari pucuk teh pilihan, benalu, ketepeng, dan daun manggata. Diolah secara higienis tanpa bahan pengawet dan pewarna. Aman dikonsumsi. Terus, bedanya apa teh Manggata dengan teh lainnya? Teh Manggata bukan hanya sekedar teh biasa. Teh Manggata bisa membantu mengatasi masalah kewanitaan, seperti mengatasi keputihan, membersihkan lemak dalam rahim, memperlancar haid, dan mencegah kanker dalam rahim. Bagi Anda yang punya masalah kewanitaan, seperti keputihan, haid tidak lancar, minum saja teh Manggata. Teh Manggata bisa membantu mencegah kanker rahim dan menghancurkan lemak dalam rahim. Badan juga lebih langsing dan masalah kewanitaan beres. Teh Manggata, nikmat tehnya, mantap khasiatnya. Tetaplah bersama kami, Bintang Kenggara. Pinaka Swasti Ratu yang sedang mandi di sungai sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang mengendap-endap, bahkan berhasil mengambil pakaiannya. Sedemikian terlenanya dia dengan sejuknya air sungai. Gadis itu tidak menyadari bahwa keindahan tubuhnya telah membuat lelaki itu mabuk kepayang. Gadis itu terkejut bukan kepalang ketika akhirnya dia mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Kurang ajar. Siapa kau? Mengapa kau membenamkan diri ke dalam air, Cahayu?
Kau tidak akan kehilangan secuil pun dari tubuhmu kalau kau tetap memamerkannya kepadaku. Para setan alas, pergi kau. Pergi? Jangan. Bagaimana kalau aku ikut mandi saja? Ngajar, pergi kau. Sayang sekali, Cahayu. Aku sudah kebacut kasmaran dengan keayuanmu, kecantikan tubuhmu. Sayang dan mubazir sekali kalau kecantikan itu tidak dinikmati. Kami suara! Tolong aku! Ada kawanmu di sekitar sini. Suruh dia datang ke sini, biar aku hajar dan aku ikat. Agar dia dapat melihat bagaimana aku berenang bersamamu. Kami suara! Kameswara yang sedang tidur-tiduran di atas rumput mendengar teriakan Pinaka Swasti Ratu. Panca inderanya yang terlatih membuat pemuda itu begitu sigap dan segera melompat mendekati sungai di mana Pinaka Swasti Ratu sedang kalang kabut menghadapi pemuda berandalan yang memperhatikan tubuhnya terus-menerus sambil tertawa-tawa. Kurang ajar. Siapa kau? Hah? Berani-beraninya mengintip orang mandi. Tidak tahu malu. Terimalah ini. Kau tidak apa-apa, Pinaka? Jangan melihat ke arahku. Kalau kau berani melihat, aku akan menganggapmu kau sama dengan orang itu. Maaf, Pinaka. Aku lupa bahwa kau tidak mengenakan pakaian. Baiklah, aku akan kembali ke tempatku menunggu. Tunggu. Kau harus mengambilkan pakaianku dulu. Bukankah itu berarti... Jangan bingung, Kameswara. Kau berjalan mundur dan pejamkan matamu. Kameswara mengambilkan pakaian Pinaka Swasti Ratu, kemudian menyerahkannya dengan berpaling dan memejamkan matanya. Setelah Kameswara pergi, gadis itu segera mengenakan pakaiannya. Weteng rasane tugel. Oh alah Didi, pencernaane wetengmu iku lho sing gak bener, sembarang dadi gak enak. Iki lho, ombenono Empro, cukup tes, lancar wis sembarange. Tes. Penake sampeyan ngomong. Empro manggata probiotik, nutrisi kesehatan kanggo njaga metabolisme awak supaya nglancarno pencernaane weteng dadi maksimal. Kanggo luka bakar ya iso, cukup diolesno nang bagiane sing luka. Apa maneh kanggo sing kena stroke. Waras wis. Empro Manggata Probiotik, paduan macam-macam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, minyak ikan utawa deep squalen sing didadekno siji dadi minuman nutrisi konsentrat. Cukup tes dicampurno minuman utawa makanan, diombe saben dina, metabolisme awak dadi bener, sistem pencernaan awak stabil, sirkulasi darah lancar, racun-racun ing awak ilang, awak dadi seger, gak pegel wis. Empro Manggata Probiotik.
Probiotik. Empro Manggata Probiotik. Nutrisi kesehatan. Baca aturan pakai. 95,6 Bintang Tenggara. Dasar laki-laki hidung belang, tidak tahu diri, bikin susah saja. Kemampuannya tidak seberapa, tapi sok tahu. Dasar tidak berpendidikan. Orang itu masih pingsan. Dia tidak mendengar apa yang kau umpatkan. Andai kata aku sedang berpakaian lengkap, orang itu tidak akan sempat mengobrol ucap. Aku tidak perlu minta tolong kepadamu, Kameswara. Orang ini telah berani mengintip aku mandi. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatnya jerah. Ia harus mendapatkan pelajaran yang setimpal. Mau kemana kau? Mencari daun talas. Tidak beberapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu kembali sambil membawa air yang dibungkus dengan daun talas. Kameswara melihatnya dengan terheran-heran. Bagus. Jangan terlalu lama kau tidur, Kisanak. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan. Dadaku sakit. Aduh. Dadamu sakit? Aku tidak keberatan untuk menambahnya agar lebih sakit lagi. Nah, terimalah. Orang itu menggelepar-gelepar kesakitan. Ia meraung-raung karena dadanya yang bidang penuh bulu-bulu itu ditekan gadis itu dengan sekeras-kerasnya. Jawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Baik. Siapa namamu? Aku. Cepat. Namaku Mondrogini. Siapa kau sebenarnya? Aku salah seorang perampok yang menamakan diri Serigala dari Padang Karautan. Ternyata kau begundal tengik. Kenapa kau berkeliaran sampai sejauh ini? Bukankah Padang Karautan jauh dari sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Bohong. Apa kau sering mengintip orang mandi? Tidak. Baru kali ini aku melakukannya. Baru kali ini? Tidak. Maksudku 2 kali. Ya, 2 kali. Bukan. 3 kali. Ya, benar. 3 kali. Jangan. Aku akan mengaku dengan sejujurnya. Aku sering sekali melakukannya. Bahkan bukan sekedar mengintip, tetapi memaksa mandi bersamanya. Kau nodai banyak gadis dan kau rusak rumah tangga orang? Iya. Bagus. Aku suka dengan jawaban itu. Dengan cepat sekali, gadis itu mencabut pisaunya dan ditusukkannya pada kelamin lelaki yang terlentang di hadapannya itu. Orang itu menjerit-jerit kesakitan. Pergi kau begundal tengik. Sebelum berubah pikiran justru ingin membunuhmu. Ayo cepat pergi. Mengapa kau begitu ganas, Pinaka? Oh, kau salahkan aku. Sekarang cobalah renungkan. Apakah kau sempat membayangkan bagaimana sepak terjang orang itu? Berapa jumlah wanita dan para gadis yang telah dinodainya? Aku tidak membunuhnya, itu sudah bagus. Dengan memotong kemaluannya, berarti si begundal itu tidak bisa lagi mengumbar nafsunya. Sudahlah,
Kita jangan memikirkan hal itu. Sebaiknya sekarang kita ikuti orang itu. Aku tertarik dengan kehadiran orang-orang dari padang karautan yang berkeliaran di daerah ini. Makanya tadi sengaja aku lepaskan dia. Baiklah, kalau menurutmu begitu. Tetapi bagaimana dengan kuda-kuda tunggangan kita? Tinggalkan saja dulu di sini. Ayo Kameswara. Pagi sudah senyum-senyum, nyanyi-nyanyi sendiri. Ada apa toh Bayu? Gimana nggak senyum-senyum? Hidup ini indah sekali. Nah. Jatuh cinta lagi ya Mbak Yu? Jatuh cinta apa toh? Kalau saya sekali Mas Warso ya tetap Mas Warso. Ya terus, kok hidup ini indah? Gimana nggak indah? Mertua sudah sembuh, suami tersayang juga sudah sembuh, anak apalagi, semuanya jadi sehat. Oh, berkat Empro ya? Iya, Empro. Sekarang keluarga saya buktinya. Menambahkan Empro dalam menu rutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393.000. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu melompat ke atas dahan pohon untuk memperhatikan apakah keberadaannya di tempat itu ada yang memperhatikan. Setelah merasa tidak ada orang yang memperhatikan, kedua anak muda itu meloncat turun lagi dan mengendap-endap mengikuti petunjuk jalan dari darah yang tercecer yang ditinggalkan Mondrogini. Tidak berapa lama kemudian, Mondrogini yang berjalan sambil meraung-raung kesakitan telah nampak oleh mereka berdua. Dan ternyata tidak jauh dari tempat kedua anak muda itu berada, di antara padang ilalang, hamparan tegalan yang luas, berdiri sebuah tenda besar. Wah, ternyata benar dugaanku. Orang itu tidak sendirian. Perampok-perampok dari padang karautan yang menamakan diri mereka Serigala Karautan biasa berkelompok. Mereka mendatangi Mondrogini. Kameswara, mari kita buat mereka kocar-kacir. Aku sangat muak kepada begundal-begundal itu. Pinaka, bukan aku bermaksud tidak menyetujui harus berurusan dengan mereka. Akan tetapi kau sendiri tengah melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu. Kau harus segera sampai di Paralingga. Kita hanya membuang waktu sedikit saja untuk menolong orang-orang yang menjadi sasaran pemuas nafsu begundal-begundal itu. Lihat Kameswara. Nampaknya orang yang baru keluar dari kemah adalah pemimpin begundal-begundal itu. Oh, Paman Parajikading. Mata Kameswara terbelalak. Meskipun Kameswara mengucak matanya berkali-kali, namun yang dilihatnya adalah pamannya sendiri, tetap Parajikading. Orang itu pamanku. Orang yang semalam kita lihat di bendungan. Aku tidak menyangka kalau paman bergaul dengan mereka. Pinaka,
Kau yakin kalau mereka adalah begundal dari padang karautan? Iya, aku yakin. Lalu mengapa pamanku bisa bersama mereka? Menilik keadaannya, itulah sikap pamanmu sebenarnya. Apa yang kau lihat selama ini adalah kepalsuannya. Melihat keadaan pemuda yang berkacak pinggang di sampingnya, barangkali orang itu yang disebut-sebut Hesti Rajasa. Iya, agaknya memang demikian. Kedua anak muda itu melihat Mondrogini yang bersimbah darah menuding ke arah di mana ia dilukai. Kemudian para Cigading bersama pemuda di sampingnya itu, serta beberapa orang lainnya, bergegas menuju arah yang ditunjuk Mondrogini. Melihat mereka akan melewati tempat mereka berada, kedua anak muda itu segera membenamkan diri ke dalam rimpunnya alang-alang. Nah, apa yang akan dilakukan Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu? Mengapa para Cigading berada di antara mereka yang menamakan dirinya serigala dari padang karautan? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.